Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Husnul Mufid MPDI, Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas, alumni Pasca Sarjana YN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini akan membahas tentang komentar dari Bapak Menteri Nusron Wahid dan Menteri Agama Kiai Haji Najaruddin soal masalah Habib. Saya selaku orang yang 10 tahun mempelajari sejarah di S1 maupun S2 ini, saya perlu menyampaikan bahwa saya tidak taklid terhadap Bapak Nusron, Menteri PPN ya, dan Menteri Agama Kiai Nasaruddin soal Habib, karena ini persoalan adalah persoalan pelurusan sejarah. Kalau dikatakan Bapak Nusron Wahid bahwa Habib adalah keturunan Bani Hasyim, ini adalah salah besar. Beliau bukan keturunan Bani Hasyim. Para Habib ini didatangkan Belanda ke Indonesia, ditempatkan di Batavia. Kemudian di Batavia mereka punya pengaruh luas terhadap masyarakat Betawi ya, hingga sekarang. Nah, sekarang kan masih kuat orang-orang Betawi untuk mengakui ajaran-ajaran dari Habib Alwi, karena memang awal dari orang-orang imigran zaman itu ditaruh di Batavia. Kemudian setelah di Batavia ini sebagian pindah ke Kudus, dan di Kudus ini juga pengaruhnya cukup besar gitu, bahwa di Kudus ini para Habib juga dekat dengan para kiai, juga memberi ceramah, sehingga banyak orang-orang Kudus ini percaya dengan keberadaan para Habib sebagai keturunan Rasulullah. Padahal sebenarnya Habib ini adalah menutup dari ajaran-ajaran Sunan Kudus yang ada terlebih dahulu. Nah, Nusron Wahid ini, Bapak Nusron Wahid ini adalah kelahiran di Kudus. Ini sudah tentu jelas, beliaunya sering mengaji kepada para Habib. Oleh karena itu, maka pola pikirnya dipengaruhi para Habib, sehingga dia bicara tentang Habib adalah Bani Hasyim. Sebenarnya tidak. Seandainya Bapak Nusron Wahid ini hidup pada masa hidupnya almarhum Kiai Asnawi, tentunya tidak akan membela para Habib, karena pada zaman Kiai Asnawi adalah Kiai Brumi tidak sepakat dengan para Habib, karena para Habib ini merupakan orang yang mencoba melumpuhkan keyakinan ajaran daripada kiai sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya para Habib di organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi, yang awal mulanya ini cukup lantang dan independen menyuarakan
kondisi perdagangan Islam. Umat Islam harus berdagang untuk meningkatkan ekonomi. Nah, begitu kuatnya syarikat dagang Islam, maka orang-orang Kudus pun dagangnya kuat, banyak masuk syarikat dagang Islam. Tetapi dalam perkembangannya syarikat dagang Islam kemasukan oleh Ba'alawi, yaitu yang sering mengundang Habib Utsman bin Yahya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya akidahnya, ajarannya banyak masuk dalam jamaah syarikat dagang. Akhirnya apa yang terjadi? Syarikat dagang Islam lumpuh. Kemudian bentroknya antara syarikat dagang Islam dengan orang Cina ini sebenarnya juga terprovokasi oleh Habib Utsman bin Yahya dan para Habib, bahkan Habib menjadi penasehat, selalu penasehat. Kemudian masuknya Habib Utsman bin Yahya ini, syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan penasehatnya ada Habib. Sebelum Habib masuk di SI juga, SI merupakan gerakan yang menyuarakan kemerdekaan. Anggotanya bukan hanya di Jawa tetapi seluruh Indonesia, Jawa dan luar ini melebihi organisasi Budi Utomo. Nah, tetapi begitu Habib masuk ke dalam syarikat Islam, maka syarikat Islam pun lumpuh dan loyo karena dipengaruhi oleh para Habib itu yang memang sengaja Belanda memasukkan ke dalam syarikat Islam pada mulai tahun 1912 ketika keluar masuk, sehingga pola pikir syariat Islam itu apalagi sepeninggalnya Cokro Aminoto, syariat Islam telah turun drastis. Hingga saat ini pun keberadaan syariat Islam hanya tinggal nama kebesaran saja. Ini akibat pengaruh ini Ba'alawi. Nah, sekarang ini syarikat Islam sudah tidak ada. Partai Syarikat Islam yang dipimpin Haji Agus Salim pun lenyap juga, karena di situ juga banyak Ba'alawi. Nah, sekarang di PBNU pun juga banyak. Padahal pada masa abad ke-18 kiai-kiai itu berseteru dengan Ba'alawi. Kasus pemberontakan petani Banten juga berseteru dengan kaum Ba'alawi pada menjelang kemerdekaan. Karena orang-orang Ba'alawi tidak ada yang membela, hanya para kiai-kiai saja yang menyerahkan jiwa dan raga untuk mengusir Belanda dalam agresi militer pertama dan kedua ini. Nah, pada masa Orde Baru inilah mulai masuk orang-orang imigran zaman, ada yang jadi menteri, keluarga Alatas ini. Juga ada Menteri Keuangan Marti Muhammad ini, tapi ini bukan kelompok Ba'alawi tapi kelompok Aris. Kemudian ketika reformasi, ketua PKB adalah Alwi Shihab ini juga. Ini sebenarnya bukan kelompok Ba'alawi ya. Setelah itu sudah mulai banyak masuk orang-orang Ba'alawi ke dalam PBNU, apalagi pada masa kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am bergandengan dengan Ketua Tanfidiyah, yaitu Kiai Yahya Stakuf, dan Sekjen Gus Ipul, terus ditambah lagi bagian keagamaan Dr. Fahru Roisi ini sangat kental membela Ba'alawi ini sebenarnya.
Berbeda dengan zaman Kiai Said ini, memang masih ada jarak dengan kaum Pak Al, sehingga Kiai Haji Said Agil menyatakan tidak ada ulama yang ini berasal dari Yaman. Dan saya sendiri belajar di S2 yang Sunan Ampel dan mengkaji beberapa tokoh Islam terdahulu dari zaman sahabat sampai pada zaman kekhalifahan Turki, itu tidak ada menyebutkan nama Ubaidillah. Ada Ubaidillah, tapi adalah tokoh yang tokoh Islam yang membunuh cucu Nabi di Padang Karbala. Ini juga tidak ada profil ini tokoh-tokoh Ba'alawi, nggak ada. Tokoh-tokoh Ba'alawi, ulama-ulama Ba'alawi tidak ada dalam mata kuliah pemikiran Islam, masalah tasawuf itu nggak ada. Masalah sejarah peradaban Islam itu tidak ada. Ini yang ada dalam sejarah kontemporer adalah Ba'alawi dibawa ke Indonesia oleh Belanda untuk merusak, untuk menghancurkan para kiai. Pertama pengaruh ajaran Wali Songo, yang kedua pengaruh ajaran para kiai keturunan Wali Songo. Nah seandainya Bapak yang terhormat Nusron Wahid ini mempelajari sejarah, tentunya tidak akan berkata bahwa Habib ini keturunan Bani Hasyim. Demikian juga Profesor Dr. Najaruddin, Menteri Agama kita, tidak akan mengatakan insya Allah para Habib ini keturunan Rasulullah di acara kegiatan Masjid Rasulullah ini menunjukkan bahwa Profesor Dr. Najaruddin ini tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah. Beliau adalah tokoh yang sangat ilmiah, tetapi belum paham. Kenapa saya katakan belum paham? Ini secara ilmiah. Kalau bicara tentang ilmiah, Profesor Dr. Najaruddin kan seorang yang akademis, seorang ulama, juga seorang tua takmir musola, takmir Masjid Istiqlal. Bahwa bukankah tes DNA yang ada di dunia ini menyatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Yahudi Ashkenazi, yaitu Yahudi yang KW ini. Ini secara ilmiah seharusnya Kiai Haji Najaruddin ini tahu dan menyatakan kul haq walau kana murran, katakan ya hak, batil ya batil, bahwa kalau memang berdasarkan tes DNA bahwa Habib ini bukanlah keturunan Rasulullah gitu, tetapi Ashkenazi. Ya ini saya tidak mau taklid dengan beliaunya, meskipun beliaunya adalah ketua takmir Masjid Istiqlal, saya ketua takmir Musola Al-Hilal Surabaya. Tapi saya kan punya ilmu kan, saya kan alumni pasca sarjana yang Sunan Ampel gitu. Jadi saya ngerti ilmu, saya punya data, dan saya belajar kajian-kajian di sejarah Islam di S2 itu. Oleh karena itu saya selaku seorang muslim, Ketua Takmir Musola Al-Ikhlas, mengingatkan pada Profesor Dr. Najaruddin selaku Menteri Agama juga untuk mengkaji kembali sejarah perjalanan Ba'alawi di Indonesia. Demikian juga Bapak yang terhormat Nusron Wahid yang asli Kudus, yang memang banyak Habib di Kudus, ya
turun ke daerah, saya pernah ke sana itu melihat ya sering beri ceramah. Jadi pengaruhnya Habib di Kudus cukup kuat. Pengaruh Habib Lutfi pun juga begitu kuat. Saya menyaksikan begini. Jadi Bapak Nusron Wahid ini kalau saya lihat karena persoalan ini mengajinya. Beliau selain mengaji ke kiai juga ke Habib, tapi pengaruhnya lebih besar pada Habib. Coba kalau Bapak Nusron Wahid membuka sejarah kembali, mengkaji sejarah tarikh Islam, tentunya tidak akan menyampaikan bahwa Habib keturunan Rasul. Kalau saya belajar agama, juga saya pernah di pondok pesantren, saya pernah di sekolah madrasah, saya pernah di IAIN pasca sarjana, saya pernah di sekolah SD, SMP, SPG Sekolah Guru, FKIP Universitas Negeri Jember. Jadi saya mempelajari tentang sejarah itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan kebenaran, bukan ada motif-motif yang lain. Sekali lagi, kuli haqqu walau kana muron. Katakanlah ya hak, kalau itu hak. Katakan itu pahit. Yang pahit meskipun itu adalah menyakitkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.